Halo, apa kabar? Ayo bantu channel Arif Yo Amart biar bisa meledak penontonnya. Terima kasih sekali kami ucapkan. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita menampai season 2 dari Hati Suhita. Ya, kali ini masih berjudul Layang-Layang. Kalau yang pertama kemarin judulnya apa? Janur. Nah, ini untuk yang kedua judulnya, sub episode-nya adalah Layang-Layang. Nah, siapa yang menunggu kelanjutan dari cerita Mbak Hilma Anis ini? Pasti banyak dari kalian yang menunggu-nunggu kelanjutan dari cerita Hati Suhita ini, yaitu Alina Suhita dan Gus Biru. Bagaimana kelanjutannya cinta mereka? Apakah sudah pada nonton di bioskop? Nah, kalau belum nonton di bioskop, akan ada Netflix-nya. Nanti tungguin saja info resmi dari Mbak Hilma Anis atau dari Star Vision Production. Oke, ini adalah bocoran sedikit untuk season 2-nya ya. Semoga nanti juga bisa jadi film. Selamat menikmati. Ciao. Duk, maaf mas, ini baru nyalakan HP. Maaf ya mas. Aku telepon sejak pagi. Nulis ya? Iya, HP ku drop. Nggak tahu kalau kehabisan baterai. Duh, maaf. Nulis apa? Raden Saleh. Belum selesai juga. Sudah dong, sudah tak email ke redaksi tadi. Hehehe. Sudah ketemu alasannya kenapa Raden Saleh melukis Raden Ayu Muning Kasari. Sudah mas, ternyata beliau membuat lukisan saudara perempuan Ngabehi Ronggo Warsito itu sebagai tanda persahabatan saja. Nah, bener. Besok ketemu ya, tak ceritani. Duh, aku belum bisa pergi-pergi mas. Masih ada satu tulisan lagi yang harus selesai. Duk Rengganis, ketemu sebentar di kafe Kembang Tebu. Tak ceritani pertemuan Raden Saleh dengan Ngabehi Puspo Wilogo di Den Haag. Itu tahun 1830. Belum pernah dengar kan? Wah, belum sih. Gimana itu ceritanya mas? Makanya rugi kalau nggak mau. Nggak akan tahu betapa menariknya dua sosok orang Jawa yang waktu itu tinggal di Belanda. Iya, tapi jangan besok ya. Harus besok. Sekalian tak jelasin semua lukisan beliau, termasuk makna rahasia di balik lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang paling fenomenal itu. Duh, aku kepengen tahu, tapi aku dikejar deadline nih mas. Soal apa sih? Seni berperang Sun Tzu. Poneh ini. Wih, ketemu ya. Mas hafal di luar kepala soal itu. Mas juga punya banyak cerita menarik soal Mao Zedong. Siapa sing paham? Aku ora paham. Loh, ndak mas, ini waktunya mepet banget. Ya wes rapopo. Sementing jaga kesehatan. Ya mas. Mas juga jangan kirim-kirim utusan ngantar makanan lagi. Ini donat, jus strawberry, pempek belum ada. Yang maam kemarin masih utuh. Kebiasaan. Sambil maam dok, sakit nanti kamu. Episode 2 masih ke Rengganis nih. Enggak lah, aku kan strong. Nah nih. Mas lagi banyak agenda dok, lagi nggak bisa rawat orang sakit. Maaf mas. Itu percakapan kami dulu saat aku dan Mas Biru bebas bertukar ingin dan harap, leluasa memberi dan menerima kepedulian juga kekhawatiran. Aku juga bebas bertanya padanya soal tulisanku kapanpun aku mau. Dia selalu menelponku dan meyakinkan bahwa aku tidak pernah sendirian dalam proses menulisku. Sekarang Mas Biru sudah menikah, sedangkan aku masih harus menekuni lembar
lembar demi lembar kisah tentang Raden Saleh lagi, sebab aku sedang meneliti tentang ini. Tentu saja aku teringat Mas Biru yang sudah terlanjur pergi merangkai masa depan dengan Mbak Alina. Sebelum sempat ia ceritakan tentang semua lukisan dan litografi tokoh ini, lengkap dengan sejarah lahir dan kehidupannya. Pedih tentu saja, apalagi setiap kali aku ingat ketelatenannya dalam melayani kebutuhan intelektualku. Dia yang selalu ada, dia yang selalu hadir, dia yang tidak pernah pergi sejengkal pun dari cita-citaku. Sekarang aku hanya bisa mengenangnya, mengenang kebersamaan kami yang begitu manis. Misalnya saat ia membawaku ke museum layang-layang. Aku yang selama ini sibuk menulis dan mengawal santri membuat majalahnya, diajak Mas Biru ke sebuah tempat yang benar-benar baru. Di sana, di museum layang-layang itu, dia bisa seperti kawan yang begitu manis. Saat pihak museum memberikan kesempatan kami membuat layang-layang sendiri, kami diberi kertas dan rangka layang-layang. Mas Biru membuat layang-layang berbentuk diamond, lalu menghiasinya dengan gambar bunga tulip warna-warni seperti kesukaanku. Ia menunjukkan padaku layang-layang tradisional khas Bali yang berwarna merah, hitam, dan putih bernama janggan. Juga layang-layang sunggulan dari Jepara dengan motif ukir-ukir kayu. Masih ditambah layang-layang siger berhias motif mahkota pengantin perempuan dari Lampung. Kamu tahu nggak, Dok? Apa? Konon dulu nelayan di Lampung Selatan kalau mancing ikan menggunakan layang-layang. Iyakah? Ikan apa itu? Ikan todak. Siapa yang dari Lampung nih? Komen-komen, ikan todak itu kayak apa ya? Seperti apa ikannya, Mas? Todak itu ikan laut yang besar, moncongnya panjang kayak pedang. Berarti biasanya bisa sampai 600 kg. Wah, terus cara mancingnya pakai layang-layang gimana, Mas? Katanya, nelayan menyambung ujung tali layang ke umpan yang disediakan. Kalau umpan sudah dimakan, layang-layang akan bergerak-gerak memberikan informasi kepada para nelayan yang menunggu di perahu. Serius, Mas? Kok unik banget ya? Oh, iya. Bahan layang-layang itu apa ya? Sekarang mungkin sudah plastik, Dok. Kalau dulu kan dari daun loko-loko atau padaka. Wah, menarik sekali sejarah layang-layang ini ya, Mas. Begitulah Mas Biru, selalu memberitahuku hal-hal baru. Di sana, di museum itu, dengan bentuk bangunan joglo itu, dia juga menceritakan sejarah layang-layang. Aku jadi tahu kalau layang-layang ternyata berasal dari Cina 2500 tahun yang lalu. Aku langsung mengeluarkan kertas dan pena karena tertarik untuk membuat ulasan singkat di majalahku. Bahwa hingga kini penduduk Pulau Muna, Sulawesi masih membuat layang-layang dari daun ubi hutan dan ubi gadung. Namanya gagati. Layang-layang berbahan daun seperti palem yang juga lazim ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Mas Biru bahkan menjelaskan perbedaan penggunaan layang-layang di Amerika dan Asia. Di Amerika, layang-layang biasanya digunakan untuk kepentingan penelitian, misalnya penelitian mengenai cuaca. Sedangkan di Asia, seringnya justru untuk ritual kebudayaan. Kami menutup hari itu dengan makan batagor di sebuah warung kecil di Pondok Labu. Sambil menikmati senja yang hampir pergi digantikan oleh lampu-lampu kota yang mulai menyala. Aku mengingat setiap detik yang kulalui bersama Mas Biru. Aku menyukai sikapnya.
Aku menyukai pengetahuannya. Aku menyukai caranya yang sederhana untuk membuat tulisanku selalu segar dan berbeda. Sayangnya kebersamaan kami sudah berakhir. Aku hanya bisa mengenangnya. Dia yang kini hadir di lagu-lagu. Dia yang datang di aroma hujan. Dia yang bayangannya tiba-tiba muncul di merahnya fajar. Dia yang bersamaian dalam puisi pilu para penyair yang kudengar. Dia yang membuatku tak bisa menghentikan tangis setiap kali kulihat di langit biru ada layang-layang terbang tenang. Aku ingat itu. Aku ingat sore itu. Dan semua yang dikatakan di sudut museum layang-layang. Sudahlah. Aku tidak boleh menyalahkannya. Mas Biru tidak jahat. Situasinya saja yang tidak berpihak pada kisah kami. Aku juga ingat pertemuan kami pagi itu. Pertemuan terakhir di perpustakaan kota yang menjadi pertemuan paling pedih karena aku tahu Mas Biru akan pamit pergi dari kehidupanku. Kamu harus banyak membaca, Dok. Harus. Iya, Mas. Bahkan misalnya Mas lupa mengingatkanmu. Nggih. Ya. Tenan ya. Iya. Meskipun Mas nikah sama perempuan lain dan gak ada yang menyemangatiku lagi, aku akan terus membaca. Bu. Iya, aku akan terus ingat nasihat Mas, bahwa ternyata Gajah Mada yang kita kenal kuat itu, ternyata kekuatannya berasal dari kecerdasannya. Kecerdasannya berasal dari membaca. Gitu kan, Mas? Kamu ingat? Ya dong, semua yang Mas ajarkan aku pasti ingat. Termasuk bahwa zaman Mada kecil, ia hanya seorang pembawa busur dan pedang perwira pasukan Majapahit. Mada hanya dinyana-nyana mampu menyelamatkan nyawa Patih Daha Arya Tilam yang hampir diterkam harimau saat berburu. Lalu Patih Daha Arya Tilam membalas jasa Mada dengan mempekerjakannya sebagai citra lega, juru tulis kepatihan. Begitu kan? Kamu mengingatnya dengan sangat baik, Dok. Pasti dong. Aku ingat, kata Mas. Mada menikmati kebebasan itu, yaitu masuk perpustakaan kerajaan, melahap semua naskah yang berisi aneka pengetahuan. Ia belajar sastra, usada, danda, Hyuha, dan dharma. Lalu dalam waktu singkat, Mada yang orang biasa mampu membuat semua orang terheran-heran karena bisa masuk kepatihan Daha dan menjadi kawan bertukar pikir sang patih. Semua itu karena ia rajin membaca. Ya kan, Mas? Iya, Dok. Jangan pernah lupa, Mada yang kelak kita kenal sebagai Gajah Mada itu pintar karena membaca. Kekuatan diplomasinya karena di masa lalu ia banyak membaca. Selain menjadi Mahapatih, ia juga sosok pemikir, ahli hukum, politikus handal, negarawan, bahkan budayawan besar. Semuanya diawali dari membaca. Mas, aku gak akan lupa kisah ini. Meski mungkin kelak di masa depan kita tidak ditakdirkan hidup bersama. Maafkan Mas, Nduk. Teruslah membaca, teruslah menulis. Mas Biru, dia memang sudah pergi, tapi semangatnya mengaliri nadi-nadiku sepanjang hidupku. Aku meneruskan membaca tentang Raden Saleh dalam hening, dalam diam, dalam tenang. Sekuat tenaga menghalau bayangan-bayangan Mas Biru, termasuk mengusir jauh-jauh keinginanku untuk bertanya apapun padanya. Mas Biru mungkin sudah bahagia sebagaimana doa-doaku, sebagaimana kerelaanku. Aku ingat kelakar ayahku, kau harus belajar menulis, nak, sebab kalau kau patah hati, kamu tidak akan menangis, tapi menulis. Ayah, aku akan menulis sekuat yang aku bisa, sejauh yang aku mampu, tapi
tapi bukan untuk mengabdikan namanya. Bukan cinta kami sudah abadi di langit, tidak perlu kami turunkan kembali ke bumi. Aku akan menulis karena aku yakin itulah yang akan membuatku bertemu dengan orang baru, dengan kehidupan baru, dengan cinta yang tak separuh. Aku menengadah ke langit, melihat layang-layang terbang tenang. Tenang tapi jauh. Aku menunduk merasai nama Mas Biru jatuh bersama derai air mataku. So sweet, so sad. Sangat sedih ya, sahabat Yoha. Cerita ini adalah murni ungkapan hati dari seorang Ratna Rengganis. Bayangin satu part sendiri episode 2 Hati Suhita dipenuhi dengan ungkapan hati Ratna Rengganis yang sedang patah hati, pecah, sedih sekali. Tapi episode 3-nya belum ada. Terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa subscribe dan doakan Mbak Hima Anis mengeluarkan episode 3 ya. Mbak Hima Anis ini belum ada. Saya tunggu sudah lebih dari 2 tahun belum ada lanjutan dari kisah season 2 ini dari Hati Suhita. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share cerita ini agar banyak yang melihat, banyak yang subscribe, banyak yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita yang lain. Ciao.